Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andra Melkansya dengan NIM 2301020031. Di sini saya akan menjawab soal studi kasus dari mata kuliah komunikasi bisnis. Adapun tugas yang saya jawab ini untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah tugas komunikasi bisnis dengan dosen pengampu Dr. Ronald Amprianto, SE, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal studi kasus tentang komunikasi internal di PT Sejahtera Bersama. Mari kita bahas satu persatu pertanyaannya. Baik, sebelum saya langsung masuk ke jawabannya, izinkan saya untuk membacakan email terlebih dahulu. Di sini dari email manajer produksi, yaitu Pak Dimas, kepada seluruh staf. Saya kecewa dengan kinerja kalian belakangan ini. Angka produksi terus menurun, dan sepertinya tidak ada yang peduli dengan hasil kerja. Jika kondisi ini terus berlanjut, akan ada tindakan tegas. Saya minta semua segera introspeksi dan perbaiki kerja kalian. Setelah menerima email tersebut, beberapa karyawan mengeluh karena merasa tersudut dan tidak dihargai. Beberapa bahkan merasa termotivasi untuk mencari pekerjaan lain. Melihat dampak tersebut, HRD kemudian memberikan pelatihan tentang etika komunikasi bisnis dan pendekatan yang tepat dalam penyampaian pesan, khususnya pesan negatif. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu identifikasi pendekatan penulisan yang digunakan oleh Bapak Dimas dalam email tersebut. Apa kelemahan dari pendekatan tersebut? Pendekatan yang digunakan oleh Bapak Dimas dalam email tersebut adalah pendekatan langsung atau direct approach dengan nada yang keras dan penuh tekanan. Berikut beberapa kelemahan dari pendekatan tersebut, yaitu yang pertama, tidak empati. Pesan terkesan menghakimi dan tidak mempertimbangkan perasaan karyawan. Yang kedua yaitu demotivasi. Kata-kata seperti kecewa dan tindakan tegas membuat karyawan merasa terancam, bukan merasa termotivasi. Terus selanjutnya yaitu tidak konstruktif. Email yang tidak memberikan solusi atau masukan untuk perbaikan, hanya kritik tanpa arahan. Akibatnya, karyawan merasa tersudut dan bahkan berpikir untuk resign, yang justru memperburuk situasi. Baik, untuk soal selanjutnya yaitu soal nomor 2. Jelaskan dua pendekatan alternatif yang lebih tepat dalam menyampaikan pesan negatif dalam konteks komunikasi bisnis. Di sini ada dua pendekatan alternatif untuk menyampaikan pesan negatif, yaitu yang pertama, pendekatan tidak langsung atau indirect approach. Dimulai dengan pembukaan yang netral atau apresiatif, lalu menyampaikan masalah secara objektif dan diakhiri dengan solusi atau harapan. Contohnya seperti ini. Terima kasih atas kerja keras tim selama ini. Namun, kami melihat ada penurunan produktivitas akhir-akhir ini. Mari kita diskusikan solusinya bersama. Terus yang kedua yaitu pendekatan kolaboratif. Melibatkan karyawan dalam mencari solusi, bukan hanya menyalahkan karyawan semata. Seperti contoh, kami ingin mendengar masukan dari tim tentang tantangan yang dihadapi di lini produksi. Mari kita bekerja sama untuk meningkatkan kinerja. Dari kedua pendekatan tersebut, ini lebih menghargai karyawan dan mendorong perbaikan tanpa menimbulkan konflik atau masalah yang buruk. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu apa saja prinsip etika komunikasi bisnis yang dilanggar dalam email tersebut? Jelaskan. Di sini ada beberapa etika komunikasi bisnis yang dilanggar oleh Pak Dimas dalam emailnya, yaitu yang pertama, respect atau hormat. Pelanggaran seperti kata-kata kinerja buruk dan tidak ada yang peduli, bersifat merendahkan martabat karyawan. Dampaknya, karyawan merasa dihakimi sebagai individu yang tidak kompeten, bukan kesalahan sistem atau proses yang bisa diperbaiki. Selanjutnya yaitu clarity atau penjelasan. Kejelasan di sini yaitu pelanggaran email tidak menyebutkan data spesifik seperti berapa persen penurunan, departemen mana yang dampaknya karyawan bingung apa yang harus diperbaiki. Solusi untuk kejelasan tersebut yaitu melampirkan data atau tabel pencapaian versus target. Selanjutnya yaitu fairness atau keadilan. Pelanggaran di sini yaitu menyalahkan seluruh tim tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti mesin rusak, pasokan bahan baku terlambat. Solusinya, gunakan kata kita untuk tanggung jawab kolektif.
Selanjutnya itu profesionalisme. Pelanggarannya di sini yaitu emosi negatif seperti kecewa, tidak pantas dalam komunikasi bisnis, ancaman seperti tindakan tegas, menciptakan ketakutan, bukan perbaikan. Solusinya, gunakan data netral dan berorientasi solusi seperti kami perlu segera mengevaluasi untuk menemukan langkah perbaikan. Selanjutnya yaitu pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan nomor 4. Menurut saudara, bagaimana kalimat revisi dari email tersebut menggunakan pendekatan yang lebih profesional dan beretika? Di sini saya akan membuat email baru untuk pendekatan yang lebih profesional dan beretika. Saya akan cantumkan di video. Di sini saya akan bacakan email dari buatan saya. Berikut contoh revisinya. Kepada seluruh staf produksi dari manajer produksi, subjek, evaluasi dan peningkatan kinerja produksi. Kepada tim produksi yang terhormat. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih atas dedikasi yang telah diberikan selama ini. Kami menyadari bahwa tantangan di lini produksi mungkin meningkat belakangan ini, dan kami ingin mendiskusikan hal ini bersama. Data menunjukkan adanya penurunan produktivitas dalam 2 bulan terakhir. Kami ingin memahami kendala yang dihadapi tim dan bekerjasama untuk menemukan solusi. Mari kita jadwalkan rapat untuk membahas langkah perbaikan, termasuk dukungan yang mungkin dibutuhkan. Kami percaya dengan kolaborasi, kita bisa kembali mencapai target. Terima kasih kerjasama dan komitmennya. Hormat kami, Bapak Dimas, Manajer Produksi. Mungkin itu email yang bisa saya lampirkan untuk merevisi dari email Bapak Dimas yang dikirimkan agar lebih bersifat profesional dan beretika. Baiklah, demikian jawaban saya untuk studi kasus ini. Dengan pendekatan yang lebih empatik dan profesional, komunikasi bisnis bisa menjadi alat untuk memotivasi, bukan merusak hubungan kerja. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya Andra Melgiansyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.